Julian sengaja mengabarkan kepada sekretarisnya nih guys untuk membuat berita duka di mana anaknya Romi yaitu Loli dinyatakan meninggal dunia. Maka dari itu untuk sesegera mungkin ya kan sekretarisnya Julian ini diharapkan membuat berita duka terkait kematiannya Loli atau anaknya Romi semacam itu dan menyampaikan kepada karyawan yang lain untuk berduka cita atas kematiannya anaknya Romi yaitu Loli semacam itu. Nah, di situ segera mungkin juga nih guys ya, untuk sekretarisnya Julian akan membuat laporan dan berita terkait kematiannya Loli semacam itu anaknya Romi. Dan tentunya pastinya Romi saat ini sedang sibuk banget mengurus pemakaman kematian anaknya Loli semacam itu nih guys. Nah, kemudian setelah dia mengabarkan kepada sekretarisnya untuk membuat berita duka kematian Loli anaknya Romi nih guys ya. Di situ tiba-tiba dia ditelepon ya oleh istrinya sendiri. Nah, ini kesempatan banget nih. Dia sudah mengabarkan kepada istrinya, sekaligus dia pengen mengabarkan nih, ya kan, bahwa dia sudah sampai di kantor dan dia sudah bilang kepada sekretarisnya untuk membuat berita duka terkait kematian anaknya Romi semacam itu. Nah, sementara itu juga nih guys ya, ada hal yang buruk juga terjadi dengan Tante Wulan nih guys, dimana di situ nih guys ya, Tante Wulan itu mendapatkan bunga karangan yang berisi ternyata anaknya sudah meninggal semacam itu. Nah, itu adalah kesalahan mungkin Mona membuat salah berita semacam itu. Padahal yang meninggal itu kan anaknya Loli, ya kan? Bukan anaknya Acel. Maka dari itu membuat ya Tante Wulan sangat histeris banget melihat karangan bunga semacam itu yang menyatakan anaknya meninggal. Sehingga dia stres. Makanya di situ nih guys, Mama Gina beserta dengan Safira mengantarkan Tante Wulan ke rumah sakit terdekat nih guys, karena memang di situ kondisinya Tante Wulan pingsan semacam itu nih guys. Nah, di situ nih guys tentu saja membuat Julian ini pastinya khawatir dengan kondisinya Tante Wulan, apalagi Tante Wulan yang baru ditinggal suaminya menikah dengan Dania, sekarang ada berita duka, ditambah lagi dukanya malah mengarah ke anaknya Wulan semacam itu yang membuat Wulan itu sangat histeris banget, pastinya seperti itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, tentu saja di acara rumahnya pemakaman itu nih guys ya, sebelum dimakamkan ya, tentu saja di situ nih guys ya, orang-orang itu menyampaikan bahwa di situ ya, Loli harus segera dimandikan terlebih dahulu sebelum dia harus disolatkan. Dan di hal itu karena memang dia benar-benar sangat cinta banget, sangat suka banget dengan anaknya karena dia mau menikah pun dengan Romi itu pun juga karena anaknya Loli semacam itu. Dan di situ nih guys ya, sementara Safira nih guys ya, dia mengantarkan ya Tante Wulan ke rumah sakit Mitra untuk memeriksa keadaan Tante Wulan yang pingsan pasca stres melihat karangan bunga yang berisikan atas bela sungkawa kematian dari anaknya semacam itu. Padahal kan yang meninggal adalah Loli, bukan anaknya Wulan semacam itu. Nah, Wulan sengaja dibawa nih guys ya oleh para perawat di situ nih guys untuk minta bantuan untuk dicek ya dokter semacam itu. Nah, sementara Safira berusaha untuk memarkirkan mobilnya terlebih dahulu sebelum ikut mamanya semacam itu loh guys. Dan ketika sudah berada di rumah sakit nih guys ya, tidak sengaja di situ Safira bertemu dengan Ariana. Dan di situ kesempatan buat Ariana bertanya, "Loh, kok Safira ada di rumah sakit, memang siapa yang sakit?" Nah, kemudian di situ Safira menjelaskan bahwa yang sakit adalah Tante Wulan. Karena Tante Wulan itu stres, histeris semacam itu, pingsan semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, tidak hanya menceritakan tentang Tante Wulan yang pingsan dan harus dirawat dan masuk rumah sakit, melainkan Safira juga cerita terkait tes DNA hasil Loli itu sudah keluar yang menyatakan bahwa Loli itu adalah anaknya Om Romi ternyata itu. Mendengar kabar itu tentu saja membuat Ariana sangat sedih dan dia kaget juga karena selama ini Dania itu membohongi bahwa kebenaran atas nama ayahnya Loli itu adalah Romi, bukan Julian semacam itu. Yang lebih herannya lagi bahwa kasihan Loli. Ya, lebih kasihan lagi Loli itu tidak tahu siapa ayahnya. Nah, maksudnya kasihan itu gimana? Kenapa nggak dikasih tahu aja buat Loli itu yang ada di pikirannya Ariana? Kemudian Safira berusaha untuk menjelaskan bahwa untuk selamanya
Loli itu sudah tidak akan tahu. Kenapa? Karena Loli sudah meninggal dunia, dan dia cerita bahwa Loli itu sudah meninggal dunia, dan ketika dinyatakan Loli kapan meninggal dunia, yaitu tadi pagi, membuat Safira akan sedih tentunya ya. Dan Ariana pun juga ikut sedih, dan nantinya dia juga akan ikut ke pemakamannya Loli semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Ariana benar-benar sedih, dan bahkan dia juga pengen ikut ya ke pemakaman bareng-bareng bersama dengan keluarganya Julian dan Safira semacam itu. Dan sekarang Ariana berusaha ingin pergi ke tempatnya Tante Bulan untuk menjenguk Tante Bulan, gimana keadaan Tante Bulan, apakah Tante Bulan sekarang baik-baik saja semacam itu. Memang hal ini sangat berat buat Safira, buat keluarganya Julian yang sudah menganggap Loli itu seperti keluarga sendiri semacam itu, walaupun kebenarannya sudah terungkap bahwa Romi adalah ayah kandung dari Loli itu sendiri, dan sayangnya kasihan Loli yang masih belum mengetahui pasca kematian saja dia tidak tahu ayah kandungnya siapa, yaitu adalah Romi semacam itu. Nah kemudian di situ Ariana berusaha untuk mengantar dan ikut bersama dengan Safira menemui Tante Bulan. Nah di situ nih guys ya, sementara Dania yang masih sedih melihat kematian anaknya tentu membuat dia itu stres semacam itu. Karena dia tidak menyangka bahwa anaknya yang masih kecil itu ternyata meninggal duluan, padahal dia belum masih bisa membahagiakan anaknya. Dan di situ waktunya anaknya harus segera dibawa ke masjid guys untuk disolatkan. Makanya sebelum dibawa untuk disolatkan, makanya terakhir kali untuk mencium anaknya semacam itu, karena kalau sudah disolatkan langsung dimakamkan, otomatis untuk selamanya bahwa Dania tidak akan pernah bertemu dengan anaknya yang telah meninggal dunia. Makanya di situ Dania benar-benar sangat stres banget nih guys ya, kenapa anaknya harus meninggal secepat itu. Dan di situ dia teringat ya, padahal dulu dia sempat marahin anaknya semacam itu nih guys, dan sekarang dia harus sedih setelah mengetahui bahwa anaknya meninggal duluan dan dia belum bisa membahagiakan anaknya. Apalagi di situ sebelum meninggal dia juga belum dipertemukan dengan Om Es Krim atau Yuda. Padahal Yuda itu sangat banget dan suka banget dengan Loli semacam itu loh guys. Makanya di situ Dania benar-benar sedih. Menikahnya dengan Romi pun juga terpaksa gara-gara Loli. Kalau sekarang Loli sudah meninggal nih guys, membuat Dania ini tambah terpuruk dan tambah sedih semacam itu. Karena dia tidak punya siapa-siapa yang ia banggakan lagi. Seperti itu loh guys. Dia ada itu karena anaknya Loli. Kalau anaknya Loli gimana sudah meninggal itu yang jadi masalah. Semacam itu loh guys. Makanya dia benar-benar sedih. Dan di situ suaminya Romi berusaha untuk selalu menghibur Dania untuk bisa merelakan Loli. Dan suaminya ya Romi ini juga benar-benar sedih nih guys. Karena apa? Dia baru saja menjadi ayahnya dan bertanggung jawab terhadap Loli. Sekarang Loli sudah malah dipanggil meninggal dunia semacam itu. Padahal dia pengen dipanggil ayah oleh Loli dan pengen hidup lebih bahagia bersama dengan Loli dan juga Dania. Seperti itu loh guys. Sekarang Loli malah sudah meninggal semacam itu. Makanya dia benar-benar sedih. Romi sedih karena dia belum bisa mengaku dan menjadi ayah yang baik buat Loli. Ditambah lagi Dania semacam itu yang belum bisa membahagiakan anaknya Loli. Nah, karena keluarganya Pak Gunawan, Tante Lestari, Mona, dan Rafael itu sudah tahu bahwa Loli sudah meninggal dunia, maka mereka itu berkunjung ke tempatnya Loli semacam itu nih guys, untuk takziah semacam itu. Nah di situ ya, terkait Tante Lestari yang masih curiga bahwa Dania itu suka atau ada hubungan dengan suaminya Pak Gunawan, dia berusaha untuk bisa menerima dan legowo nih guys. Karena sekarang kan sudah menikah kan Dania dengan Romi dan kayaknya sudah tidak ada hubungan lagi. Namun di situ entah kenapa ya Tante Lestari ini masih berpikir yang aneh-aneh. Kenapa suaminya tuh sampai tahu banget di mana tempat tinggalnya Dania saat ini semacam itu loh guys, dan bahkan bisa berhubungan dengan susternya Loli semacam itu. Dan itu yang jadi aneh. Namun dia harus tetap bisa mengendalikan guys, karena Loli meninggal dunia dan ini adalah saat-saat yang sangat sedih buat Dania, dimana anaknya akan dimakamkan. Tentu saja dia nggak mungkin bikin masalah semacam itu. Semua orang yang berada di situ tentu saja mengira bahwa Loli tidak akan meninggal secepat ini. Tapi kenyataan bahwa Loli meninggal secepat ini. Bahkan Pak Gunawan itu baru sadar bahwa ternyata ya Romi itu sudah berhubungan dengan Dania lama sehingga menghasilkan anak namanya Loli semacam itu loh guys. Nah sementara itu nih guys ya, ada Safira bersama dengan Ariana yang justru malah baru bertemu dengan
Mama Gina. Lalu bagaimana dengan kondisinya Tante Wulan? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan di situ nih guys ya, memang tadi Tante Gina, Mama Gina masih mengurus terkait administrasi, makanya masih repot tadi. Nah, tiba-tiba ketika mereka lagi ngobrol, ya ternyata ada suster yang datang, yaitu menginginkan ya Tante Gina Safira untuk segera menemui dokter semacam itu. Nah, sementara ya Ariana yang menjaga Tante Wulan. Nah, kesedihan masih saja berlangsung nih guys. Untuk segera Loli akan segera ya disolatkan dan otomatis di situ membuat Dania akan sedih dan selamanya tidak akan pernah bertemu lagi dengan Loli. Makanya di situ ya terjadi ya Romi yang sangat peduli banget dengan istrinya Dania. Walaupun ini sangat aneh buat Om Gunawan yang ternyata baru tahu bahwa Romi itu sudah berhubungan dengan Daniel lama dengan anaknya Abdi semacam itu. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena walau bagaimanapun Pak Gunawan akan menjaga anak-anaknya Abdi semacam itu. Dan sekarang Romi itu sudah berhubungan lama sehingga menghasilkan Loli dan sekarang Loli meninggal semacam itu. Dan Nia harus segera mungkin menceraikan ya Romi semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya akhirnya juga Loli mau disolatkan dan dibawa ke masjid semacam itu nih guys. Nah di situ kedatangan Om Gunawan, Mona, Rafael dan juga Tante Lestari untuk menyatakan bela sungkawa ya terhadap kematiannya Loli semacam itu. Tentu saja di situ dengan kondisinya sangat sedih betul ya, dan setelah mengetahui kebenaran ya Pak Gunawan itu barulah mengajak anak menantunya, istrinya untuk menghadiri ke pemakaman dan taksiyah ke makam Loli dan juga bela sungkawa kepada Dania. Dan tentunya Dania pasti lagi berkabut, lagi sedih semacam itu, makanya mereka semua memberikan dukungan kepada Dania. Bahkan di situ memang hal sedih memang tidak bisa dipungkiri bahwa Dania masih berpikir semacam itu. Namun Dania dan Romi senang banget karena mereka semua hadir untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian dari Loli semacam itu. Nah, sementara dokter itu mengatakan bahwa kondisinya Wulan itu sebenarnya baik-baik saja. Hanya saja terkait kesehatan mentalnya Wulan itu kayaknya ada bermasalah. Setiap dia ditanya kenapa dia itu kayak histeris, menangis, macam itu. Apakah saat ini dia lagi mengalami masa susah atau karena dia menjalani treatment semacam itu terkait kesehatan mental. Nah, di situ Mama Gina berusaha untuk menjelaskan bahwa tidak ada treatment apapun terkait kesehatan mental, hanya saja memang adiknya itu Wulan masih mengalami masalah yang sangat besar sekali. Ya, maka dari itu dia itu sedih semacam itu. Nah, dokter sebenarnya tidak menginginkan Wulan itu untuk dirawat karena sebenarnya kondisinya baik-baik saja. Ya kan? Namun di situ keluarganya pengen Wulan itu dirawat di rumah sakit aja demi kebaikan Wulan agar tidak histeris terus pasca di rumah. Kalau dia di rumah ketemu Romi pastinya akan sedih dan banyak masalah semacam itu loh guys. Makanya demi kesehatan dan kebaikan Wulan lebih baik Wulan itu dirawat. Namun dokter sebenarnya tidak menyarankan hal itu karena kesehatan anaknya sebenarnya baik-baik saja, janinnya baik-baik saja. Cuma kondisinya Wulan yang tidak baik-baik saja. Bahkan di situ Safira pun juga kasihan terkait kondisinya Wulan seperti itu. Wulan yang masih sedih dan dia baru menyadari bahwa suami yang baru menikah kepada Dania dan suaminya telah berhubungan dengan Dania ternyata lama banget. Dia cerita kepada Ariana, makanya dia histeris, dia sedih sampai dia masuk rumah sakit, stres mikirin suaminya. Dia itu masih belum bisa menerima keadaan kalau belum suaminya menceraikan Dania semacam itu dan dia tidak akan pernah tenang. Ariana berusaha untuk selalu menghibur, ya tante, Wulan karena dia sedang hamil karena kasihan kehamilan anaknya nanti janinnya seperti apa. Makanya diharapkan buat Tante Wulan untuk tidak mikirin. Namun Tante Wulan tidak mungkin tidak bisa mikirin orang suaminya direbut. Ya kan sama wanita lain yang tak lain adalah Dania semacam itu. Makanya dia tidak bisa menerima itu semua dan dia histeris. Namun lagi dan lagi namanya Ariana adalah psikolog. Dia tahu betul kesehatan mental dari Wulan yang tidak baik-baik saja. Dia berusaha untuk menenangkan. Namun yang harusnya ditenangkan dan masuk ke dalam rumah sakit jiwa itu adalah Dania. Karena Dania itu sudah merebut Julian gitu, berusaha untuk merebut Julian gagal. Nah sekarang malah merebut suaminya yaitu Romi. Makanya di situ Tante Wulan benar-benar sedih. Yang seharusnya masuk rumah sakit jiwa dan membutuhkan bantuan itu adalah Dania supaya tidak merebut suami orang. Namun di situ nih guys ya,
Ariana selaku psikolog berusaha selalu mengingatkan kepada Tante Wulan bahwa saat ini dia sedang hamil dan dia harusnya menjaga kesehatan. Nah, Mama Gina itu sudah dari dokter dan dokter menyarankan bilang kepada Wulan untuk dia stay di rumah sakit saja. Nah, namun sayangnya di situ nih guys ya, Wulan tidak mau stay dirawat di rumah sakit karena dia kan baik-baik saja semacam itu. Karena apa? Dia dengan kondisi dia yang baik semacam itu, ya dia bisa kok tinggal di rumah aja semacam itu. Namun tidak mungkin menurut Tante Gina. Mama Gina berpikir bahwa kesehatan Wulan itu juga penting. Nah kemudian karena akhirnya dia tidak mau, akhirnya nih guys ya, Safira berusaha untuk menyarankan kepada Tante Bulan, di mana Tante Bulan lebih baik stay saja di tempatnya Ariana semacam itu. Nah kemudian di situ izin ke Ariana, boleh nggak Tante Bulan tinggal bersama dengan Ariana, dan akhirnya Ariana mengizinkan dan boleh stay di tempatnya Ariana semacam itu. Dan di situ ya Wulan juga berpikir kalau kembali ke tempatnya Mbak Gina maka akan jadi masalah lagi ketika ketemu dengan Romi, karena dia masih belum bisa menerima suaminya itu menikah dengan Dania sampai detik ini semacam itu. Makanya ya udah deh kalau tinggal bersama dengan Ariana kayaknya dia mau-mau saja semacam itu nih guys. Dan Ariana terbuka lebar. Kenapa? Karena dia toh juga tinggal sendirian. Jadi nggak masalah kalau misalkan ada Tante Wulan yang tinggal bersama dengan Ariana semacam itu. Dia mau kalau bersama dengan Ariana, tapi kalau di rumah sakit dia tidak mau. Justru malah dia stres kepikiran karena di situ banyak orang yang sakit. Nah, Ariana kan psikolog, dia akan selalu bisa menenangkan, ya, membuat kondisi Wulan baik-baik saja. Dan tentu saja selaku sahabatnya Julian, otomatis membuat Ariana akan melakukan yang terbaik buat keluarganya Julian semacam itu. Nah tiba-tiba di situ nih guys ya, suaminya Safira itu menelpon. Jadi Mas Julian itu menelpon Safira. Kenapa? Karena di situ ya Julian itu sudah sampai ke rumah sakit Mitra dan dia tanya bagaimana kabarnya Tante Wulan, apakah Tante Wulan itu baik-baik saja. Nah kemudian di situ nih guys ya, Safira itu menjelaskan bahwa kondisinya Tante Wulan itu sebenarnya baik-baik saja. Hanya saja nanti Tante Bulan harus tinggal di tempatnya Ariana. Loh kenapa? Karena memang itu demi kebaikannya Tante Bulan. Supaya tidak histeris, nanti malah melihat dan mengenang Om Romi lagi, malah akhirnya jadi sedih. Nah disitu makanya dia mengabarkan kepada suaminya bahwa untuk sementara bahwa Tante Bulan akan tinggal dengan Ariana demi kebaikan dan janinnya anak yang terkandung dalam kandungannya Tante Bulan. Seperti itu. Makanya lebih baik Tante Bulan itu stay atau tinggal di tempatnya Ariana semacam itu. Nah karena kondisinya suaminya sudah ada di rumah sakit, sesegera mungkin ya Safira dan Mama Gina itu akan ke tempatnya Julian. Karena apa? Karena memang Julian mengajak semuanya untuk ke pemakaman Loli semacam itu. Karena Loli kan mau dimakamkan. Jadi makanya di situ ya Julian mengajak Mama dan semua keluarganya untuk ke tempatnya Loli semacam itu. Nah sebelum Loli itu dimakamkan, tentu saja Loli itu harus disolatkan terlebih dahulu. Nah di situ ada Romi selaku papanya yang menyolati juga nih guys. Ada juga Mona, ada juga Tante Lestari yang ikut menyolati juga nih guys, memberikan dukungan ya sebelum Loli itu diberangkatkan semacam itu. Jadi semua keluarganya Rafael ya, Papa Gunawan, Tante Lestari, Mona itu benar-benar peduli ya dan datang ke takziah, bukan hanya takziah namun juga ikut sholat ya bareng ya atas kematian Loli semacam itu. Dan Dania ketika sholat pun dia juga sedih nih guys ya. Kenapa? Karena anaknya sudah meninggal begitu sangat cepat sekali. Romi pun juga begitu. Dia sedih nih guys, padahal dia belum bisa membuat anaknya bahagia. Ternyata Loli sudah dipanggil dan meninggal duluan semacam itu. Nah sementara Yuda yang sangat histeris setelah melihat sendiri bahwa Loli, orang yang sangat ia sayangi, ternyata sudah meninggal dunia terlebih dulu. Dia meninggal dunia lebih dulu nih guys semacam itu, sehingga membuat dia sangat histeris padahal dia tuh sayang banget sama Loli. Makanya dia tidak terima jika Loli itu meninggal semacam itu loh guys. Padahal baru saja dia pengen ketemuan dengan Loli, video callan dengan Loli, ternyata kok Loli malah sudah meninggal. Makanya dia benar-benar histeris semacam itu loh guys ya, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi semacam itu.
Makanya dia sedih banget semacam itu. Tiba-tiba Ray itu datang mengabarkan bahwa dia sudah mendapatkan alamat di mana nantinya Loli itu akan dikuburkan, dimakamkan. Nah, karena sudah mendapatkan alamatnya, otomatis nantinya di situ Yuda akan datang untuk terakhir kalinya ke pemakaman Loli, karena selamanya lagi dia tidak akan pernah bisa ketemu dengan Loli lagi karena Loli sudah meninggal. Makanya nih guys, dia akan hadir ke pemakamannya Loli. Walau bagaimanapun dia sedih, namun dia harus hadir ke pemakamannya Loli nih guys untuk takziah, sekaligus memang dia itu sedih banget gitu loh karena mengenang Loli, padahal kedatangannya Loli itu untuk pengen bareng, makan bareng ya, bahagia bareng. Sekarang Loli malah sudah meninggal duluan. Nah di situ nih guys ya, Julian bingung dengan Safira dan juga mamanya kok hanya berdua, lalu gimana dengan Tante Wulan. Nah Tante Wulan juga akan ikut takziah bersama dengan Ariana. Kenapa? Karena Ariana itu sudah tahu bahwa Loli sudah meninggal. Safira sudah mengabarkan terlebih dahulu. Dan Safira ini bilang kepada suaminya, dan suaminya juga tanya apakah Ariana sudah tahu bahwa Loli meninggal. Tentu saja Safira sudah menjelaskan bahwa Loli meninggal. Makanya Ariana nanti berangkatnya bersama dengan Tante Wulan menuju ke pemakamannya tersebut nih guys. Nah ketika diantarkan ke pemakaman, Romi juga Julian, akhirnya Mama Gina menyadari bahwa lebih baik memang gak usah bilang kepada anaknya Sisi karena takutnya sedih dan semacam itu loh guys. Dan dia baru sadar, untung saja di situ teleponnya tidak aktif dan tidak jadi mengabari, dan pastinya Sisi akan sedih jika tahu duluan. Nah sementara Dania yang benar-benar sedih nih guys ya, karena dia harus memang ke pemakaman anaknya dan tidak akan pernah ketemu lagi dengan anaknya. Sementara itu nih guys, ya untung saja di situ ada Pak Gunawan, ada Mona, ada Rafael, ada Mama Lestari yang datang ke pemakaman juga, benar-benar peduli dengan kematian dari Loli semacam itu. Dan di situ nih guys ya, memang benar-benar sedih ya buat Pak Gunawan ini, dan dia tidak mengira bahwa ternyata memang setelah lama sekali ya ternyata Romi itu berhubungan dengan Dania semacam itu. Dan ternyata dia hadir dan baru mengetahui Loli itu malah meninggal. Bahwa ternyata Pak Gunawan itu gagal guys, melindungi anak-anaknya Abdi semacam itu. Romi juga sangat sedih atas kematian meninggalnya Loli. Kenapa? Karena dia belum dipanggil ayah. Dia belum memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa dia adalah ayahnya Loli, dan seharusnya sejak awal dia punya keberanian untuk bilang itu, padahal dia baru saja menikah dan bahagia dengan Loli itu bersama dengan keluarga kecilnya Dania Loli. Ternyata sudah meninggal duluan. Nah andai saja Loli itu tahu yang sebenarnya sejak awal sebelum meninggal bahwa punya ayah yang bernama Loli, mungkin tidak akan sesedih ini, dan setidaknya mungkin Loli tidak akan sesedih itu loh. Karena apa? Loli sudah meninggal duluan. Sebelum dia bisa mengungkapkan kepada Loli, malahan Loli meninggal. Makanya di situ nih guys ya, Romi benar-benar sedih. Apalagi Dania yang lebih sedih lagi nih guys ya. Karena dia itu sedih ketika mengetahui anaknya meninggal, dan Romi hanya bisa menguatkan istrinya Dania untuk tidak terlalu terpuruk akan kesedihan. Karena Dania itu benar-benar sayang banget kepada anaknya Loli. Dia ada dan dia mau bertahan, dia mau menikah dengan suaminya Romi itu hanya karena demi Loli. Semuanya itu demi Loli. Ternyata sekarang Loli sudah meninggal.